Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, ketemu lagi di channel aku. Alhamdulillah, tabarakallah, masih bisa bikin channel, masih bisa bikin video lagi. Seperti video-video sebelumnya ya, aku berbagi tentang apa yang aku rasain, bagaimana pengalaman aku untuk ngadepin anxiety, panic attack, juga ada sedikit depresi yang awalnya itu karena asam lambung atau GERD. Nah, kali ini aku mau berbagi gimana sih rasanya konsumsi obat antidepresan ya. Sebelumnya aku mau cerita sedikit nih. Jadi alhamdulillah akhirnya suami aku dapat cuti dan bisa balik ke Jakarta ya. Lucunya tuh lucu banget, orang anxiety tuh emang kadang tuh nggak logis banget, nggak ngotak banget. Waktu pertama mau ngejemput suami aku di bandara itu tuh aku sempet takutnya tuh kayak takut banget gitu loh mau ketemu sama suami aku. Itu kan kayak uh, nggak logis aja ya, nggak ngotak aja gitu, suami sendiri tiap hari video call, tiap hari denger suaranya, ngeliat mukanya, dan itu takut tuh sampai kayak yang nggak wajar aja yang dirasain tuh nggak bisa lah diungkapin gimana gitu, apalagi buat orang yang normal yang nggak sakit ya, itu pasti aneh banget gitu. Nah, akhirnya suamiku lihat sendiri tuh, beberapa hari setelah suami aku di rumah, panik panik attack aku tuh datang. Jadi aku makan barengan sekeluarga berempat sama anakku sama yang bayi juga. Itu kami jalan keluar, cari sarapan lah gitu. Lagi asik-asik makan nih, tadinya makan biasa gitu, makan menunya waktu itu aku pesan kue tiaw rebus. Setelah selesai makan itu tiba-tiba nggak tahu gimana panic attack datang. Kayak rasanya tuh kayak limbung gitu, nggak bisa napas dengan normal, kayak oleng rasanya, deg-degan, merinding, nggak jelas deh pokoknya. Dan itu tuh yang langsung anakku yang besar tuh nenangin, nepuk-nepuk pundak, tenang, ada kami, ada aku, ada papa di sini, tenang, mami aman gitu. Udah, akhirnya pokoknya setiap panic attack datang itu aku tuh rasanya tuh nggak tahu kenapa, itu sugesti dari mana juga aku nggak ngerti. Rasanya tuh dalam pikiranku ketika aku bisa muntah itu pasti aku enakan, berusaha buat muntah tapi nggak bisa muntah, tapi alhamdulillahnya tuh bisa sendawa. Nah, udah masuk ke mobil, pelan-pelan itu tenang, alhamdulillah sampai rumah hilang, udah panic attack-nya udah nggak ada lagi. Tapi malamnya itu ya udah kebiasaan ya kan, punya bayi juga, setelah bayi tidur habis maghrib tuh aku suka banget ketiduran. Di saat lagi ketiduran itu aku kebangun, dan bisa-bisanya kebangun itu langsung panik itu langsung nyari HP. Dalam pikiran aku, kok suamiku belum video call ya, kemana ya suamiku kemana ya, kok hari gini kok belum video call, ini tuh udah Isya gitu. Aku lupa gitu loh kalau suamiku tuh sebenarnya ada di rumah dan dia lagi ada di ruang tamu. Itu emang bener-bener orang yang lagi kena anxiety, kena panik attack, itu emang gak ngotak banget gitu. Ya udah, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak perut aku pas dipakai tidur miring ke kiri tuh sakit banget, nyeri banget, ulu hatinya tuh kayak ketekan dari dalam gitu. Wah, udah panik segala macem, udah sampai ya udahlah, suamiku manggil mamaku sama bapak datang ke rumah buat ngejagain anak-anak ke UGD. Pokoknya buat orang yang lagi
anxiety atau panic attack itu segimanapun mahalnya kasur di rumah kamu, segimanapun mahalnya kamu nginep di hotel gitu, pasti yang paling nyaman itu tuh kasur UGD. Dah, aku kepikirannya sekarang nambah satu lagi nih, nambah parnonya tuh satu lagi. Aku takut banget darah tinggi. Karena aku pernah baca kalau orang yang cemas, panik itu pasti darahnya naik, hipertensi gitu ya. Ya udah tuh pas aku ke UGD itu, waktu mau ditensi, aku nolak, aku nggak mau ditensi, nggak mau. Aku parno sama alat tensi gitu, karena sebelumnya aku pernah ngecek sendiri di rumah dan nggak tahu ya, mungkin itu emang alat tensinya aja yang kalibrasinya nggak bener apa gimana gitu. Udah aku buang tuh alat tensi digitalnya. Nah, ketika ditensi, ya sebenarnya sih ya dibilang normal juga nggak normal sih, tapi dokternya bilang itu normal, tapi normal tinggi gitu. Waktu itu 137/95 gitu. Emang aku lagi nahan sakit sama panik kan waktu itu. Ya udah, tapi diperiksa sama dokter di UGD tuh nggak ada apa-apa. Semuanya tuh nggak ada yang aneh-aneh, dari paru-paru nggak ada suara-suara aneh, di jantung juga nggak ada gitu, gas lambung juga nggak ada. Tapi ya udah, aku ngerasa nyaman aja kalau udah sampai UGD. Dikasih obatnya pun juga obat lambung lagi, sukralfat lagi, omeprazol lagi. Tapi kali itu aku dikasih obat tidur ya, sejenis alprazolam, tapi itu dengan merek lain gitu. Nah, ketika itu hari Minggu malam, hari Seninnya memang waktunya aku kontrol ke dokter penyakit dalam. Nah, ketika kontrol kan ya biasa ya, ketemu lagi sama perawat yang ngebawa alat tensi tuh. Sebelum periksa tuh kan harus ditensi dulu tuh, biasa alat tensi, timbang badan. Nah, itulah di situ aku mulai cemas lagi. Saya mau mintanya alat tensi yang manual aja, jangan yang digital. Saya paranoid sama alat kayak begitu gitu. Ya udah, susternya bilang tuh, perawatnya bilang, kalau pakai yang manual kelamaan, pasiennya banyak gitu. Emang kenapa? Ini saya takut tensi saya naik kalau saya lagi cemas gitu. Pas ditensi, ternyata ya emang benar tinggi gitu, 149/84, per bawahnya masih bisa dibilang normal ya. Kebalikan waktu malam sebelumnya kan, bawahnya yang tinggi gitu. Ya udahlah, panik tuh, sempet jalan-jalan mondar-mandir di rumah sakit, ditenangin sama suami, nangis-nangis. Entah kenapa kalau nangis tuh kayaknya tuh relax, kayaknya tuh redaan gitu, paniknya berkurang. Udah, itu tuh bukan hipertensi, itu tuh bukan kamu sakit darah tinggi tuh, bukan, karena itu panik sesaat aja karena cemas kamu tuh datang gitu. Udah dipanggil sama dokter penyakit dalamnya, itu dokter Mizanul Adli ya, di rumah sakit Jati Sampurna. Itu emang dokter yang ramah banget, baik banget. Kayaknya bosen banget kali ya ngelihat pasien kayak aku yang kena psikosomatik, terus juga ada hipokondria ya. Jadi sekarang aku juga udah sampai di tahap takut banget sakit apapun gitu, sampai berat aku turun 7 kilo, nggak berani makan, nggak berani jajan. Udah nggak logis banget lah cara mikirnya. Udah ditanya sama dokternya gimana rasanya gitu. Ya memang lambung tuh udah hampir normal ya, aku udah berani kayak makan apa sih yang kayak agak-agak berbumbu lah, yang agak-agak pedes dikit gitu. Nah, tapi cemasnya semakin parah dokter gitu. Ditanya sama dokternya, obatnya diminum nggak antidepresannya? Nggak pernah dokter, saya takut gitu. Ini kebetulan suami cuti, nanti saya coba deh gitu untuk minum gitu. Dokternya bilang ya emang harus diminum bu, soalnya kalau nggak diminum ya kapan mau kelar cemasnya gitu. Ya udah, dikasih lagi kan rujukan, dua minggu lagi balik lagi gitu. Memang udah hampir 3 bulan ini selalu tiap 2 minggu kontrol ya. Nah udah nih, itu hari Senin malamnya itu
minum obat obat penenang ya, bukan obat tidur. Dosisnya pun cuma setengah, dan itu minumnya pertamanya sih emang agak-agak takut ya, ini gimana ya rasanya minum obat kayak begini, kok kayaknya repot banget ya. Orang udah panik disuruh minum obat yang buat bisa meredakan paniknya, itu aja pakai bingung gitu. Emang repot banget, orang yang kena anxiety sama panik ini serba repot, serba bingung, serba udahlah pokoknya. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Diminum itu dosis setengah, setengah itu berarti 5 mg ya. Paginya bangun tidurnya itu ya Allah, alhamdulillah banget. Yang kemarinan selalu tiap bangun tidur itu kayaknya otot pada ketarik, pada nggak enak banget lah, punggung rasanya tuh kayak pokoknya secapek-capeknya kita waktu dulu pernah ngambil pas sekolah praktek lari kah atau basket keliling-keliling stadion, itu besok paginya capek, itu tuh ngalah-ngalahin itu gitu. Tapi begitu konsumsi obat itu, alhamdulillah tuh rasanya tuh kayak relax aja gitu loh, pegel-pegel otot yang kaku-kaku itu hilang aja gitu. Bangun tidur ya udah sehat lagi gitu, enak rasanya, enak. Nah, terus minum obat yang untuk pagi nih, antidepresannya itu diminumnya karena harus dijarakin sekitar, saran dokter sih sekitar 2 jam setelah makan ya. Aku minumnya di kantor tuh, ditemenin sama suami. Itu hari Selasa ya, berarti ditemenin sama suami minum obat itu dalam keadaan tuh yang udah rileks sih sebenarnya. Minum setengah juga, setengah itu kalau itu golongan obat SSRI ya, berarti cuma 25 mg tuh dosisnya, sebenarnya rendah banget. Pas diminum ya nggak ada reaksi gimana, alhamdulillah, berarti emang cocok ya obatnya gitu, nggak ada mual, nggak ada pusing gitu. Tapi memang waktu itu si panic attack sama si cemasnya itu emang lagi masih tinggi ya. Jadi waktu itu udah sampai parkiran kantor tuh, mau turun itu tuh nggak sanggup rasanya, nggak sanggup banget, cemas gitu, nggak tahu kenapa, takut gitu. Lucu aja, kantor yang udah kerja selama 15 tahun di situ, teman-teman yang baik, kita sering hangout bareng, takut gitu ketemu sama lingkungan itu, ketemu sama mereka, itu aneh banget. Dan udahlah, nggak kuat gue kalau kayak gini, minta anterin ke sama suami nih, kayaknya emang aku harus ke dokter jiwa nih. Pergilah ke RSKD Duren Sawit, dan itu tuh pertama kalinya ketemu tatap muka langsung sama dokter jiwa ya, psikiater gitu. Ya udah ngobrol gitu selama setengah jam, itu ceritain gimana apa yang dirasain, itu ditemenin sama suami juga. Ya diresepin obat yang sama lagi, obat-obat, 2 jenis obat itu yang sama gitu. Ya memang kondisinya sudah butuh bantuan obat ya, farmakologi ya gitu. Jadi kayak misalnya suruh kamu tenangin diri, kamu meditasi atau apa, itu kayaknya tuh udah nggak bisa membantu banyak lagi, jadi emang butuh bantuan obat. Tapi yang namanya kayak latihan pernafasan, meditasi, ibadah, itu ya tetap harus dijalanin juga gitu ya. Pokoknya sekarang mikirnya gini, nggak usah takut dulu itu kecanduan obat atau gimana. Yang namanya obat itu kebutuhan gitu, sama aja kayak misalnya kita lapar ya, kita butuh makan nasi itu dari petani kan, kita kan nggak mungkin nanam sendiri gitu. Sama aja kayak kita sakit ya, kita butuh obat, dan itu emang dari dokter gitu ya, kita emang harus konsumsi itu. Atau kita butuh baju gitu, harus ke penjahit gitu ya, bukan ya, kita kan nggak mungkin ngejahit sendiri, atau kita ngebangun rumah pakai tangan kita sendiri, kan juga butuh tukang bangunan, kuli kayak gitu. Jadi ya sementara nggak usah mikir kayak nanti ketergantungan lah, nggak bisa lepas dari apa gitu
ya obat itu emang kebutuhan ya, kalau kita pengen sembuh ya dikonsumsi obatnya gitu. Sejauh ini selama seminggu aku konsumsi sih alhamdulillahnya panik itu nggak pernah datang lagi ya. Alhamdulillahnya tuh dalam waktu seminggu tuh ya sekali doang lah, sekali, tapi masih bisa aku handle. Aku menghindar dari sumber panik itu, ambil napas, tenangin diri, mikir yang harus ke distract gitu, harus mikir yang lain. Pokoknya ketika panik itu datang harus mikir yang lain, udah jangan diingat-ingat terus gitu. Dan aku juga mulai pengen, baru hari ini aku niat mau daftar ke grup Pak Jimmy K. Santosa. Teman-teman juga bisa ngeliat channelnya Pak Jimmy K. Santosa ya, itu channel bagus banget, itu ngebantu banget untuk memotivasi diri aku sih, supaya ayolah kamu tuh baik-baik aja. Channelnya dokter Andri Psikosomatik itu juga ngebantu banget gitu. Kalau di salah satu video beliau kan bilang semua penyakit itu sebenarnya bisa diperbaiki gitu loh. Jadi ya jangan takut kamu sakit ini terus nggak ada jalan keluarnya gitu. Ya bismillah, pokoknya aku sekarang lagi dalam pengobatan medis iya, terus sama terapi yang buat nenangin diri sendiri iya. Dan yakinlah siapapun ya yang sedang diuji sama Allah, insya Allah setelahnya kan kita bakalan naik kelas, jadi pribadi yang insya Allah lebih baik lagi, dapet barokah dari Allah yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi, selama kita tetap bersabar dan terus berusaha buat menjalani ujian itu. Insya Allah aku juga berdoa buat temen-temen wabil khusus ya yang ngerasain penyakit yang sama kayak yang aku rasain. Semoga kita semuanya bisa sembuh bareng-bareng segera. Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki yang tambah banyak, dan dimudahkan segala urusannya. Next aku bikin video mungkin perkembangan selama aku konsumsi obat, atau semoga ada pengalaman baru lagi tentang self healing gitu, jadi nggak melulu tentang obat. Insya Allah next video aku bagi lagi ceritanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.